Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCNB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Vanessa Herman dan juga pastinya hari ini dengan rekan saya ya, Kevin Judah Huta Barat. Kita sapa Kevin dulu yuk. Hai Kev, apa kabar nih? Hai Van, kabar baik. Oke, dan semoga teman-teman hari ini semua yang nonton kita juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat pastinya ya. Yeah. Nah teman-teman, sekarang kita mau bahas apa? Pastinya kita mau ngelanjutin nih bahas yang kemarin ya tentang teknikal juga ya. Yeah. Kalau misalkan teman-teman udah nonton yang sebelumnya nih ya, video sebelumnya, kita nih udah bahas sama Kevin mempelajari parameter waktu dan juga chart ya. Kemarin udah sempat bahas yang short term dan juga yang medium term. Yeah. Nah hari ini kita mau bahas apa lagi nih Kevin yang terakhir kan? Oke, nah untuk saat ini memang kita akan membahas modelnya sama ya tentang parameter waktu Van. Jadi kalau teman-teman lihat yang short term itu teman-teman bisa lihat di episode Ngopi ya, Ngopi episode 74. Lalu yang medium term teman-teman bisa lihat di YouTube kita yang Ngopi juga episode 75. Nah yang episode sekarang yaitu 76 ini akan membahas tentang yang namanya parameter waktu tapi yang long term Van. Seperti itu. Oke. Nah mungkin bisa didiskusikan dulu nih Kev gitu ya. Apa sih maksudnya parameter secara long term? Pastinya teman-teman mau tahu ya. Oke, nah biasanya memang kalau bicara long term itu adalah lihat chartnya itu memang agak jauh ya. Dan memang memang minimal untuk pergerakan dari makronya itu untuk chartnya adalah pertama adalah candlenya harus monthly. Lalu juga jaraknya lebih ke arah 3 tahun. Itu yang kita bisa lihat dari sisi teorinya. Nah, mungkin lebih detailnya teman-teman bisa cek di layar teman-teman ya. Halo guys, nah di layar teman-teman nih ada saham Bank Sentral Asia atau bisa disebutnya adalah BBCA. Kalau teman-teman perhatikan saham ini adalah tergolong yang saham yang uptrend dan terlihat bahwasanya secara chart pun ini pergerakannya naik. Nah teman-teman bisa melihat ada beberapa indikator ya, seperti ada 1 hari, 2 hari, sampai 5 hari, dan 1 minggu dan 1 bulan. Nah biasanya tipe yang long term itu adalah pemakainya yang pertama dia big picture-nya atau makro secara teknikal itu dia memakai 1 bulan. Nah tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan tampilan misalnya 5 hari, tampilannya seperti ini ya. Nah tapi untuk saat ini kita lihat dulu dari big picture-nya sebuah saham, apakah ini mengalami penguatan atau tidak, dan ternyata di dalam 1 bulan itu penguatannya cukup baik. Nah sekarang kita ngelihat poinnya, dimana kalau dalam 1 bulan itu terlihat satu candle itu juga mencakup dalam arti 1 bulan. Jadi misalnya teman-teman kita ambil contoh, taruhlah tanggal 1 Desember 2020 itu harga opennya itu 6220, dimana itu tanggal 1 Desember, dan closingnya itu di level 6770. Dia dalam kenaikan 1 bulan itu mencatatkan kenaikan sebesar 9,11%. Itu yang kita bisa perhatikan. Nah itu dari segi pengamatan atau yang kita mengamati kalau bila saham dalam tendensi uptrend, dan yang kedua adalah yang kita pakai adalah chartingnya adalah monthly. Seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman kesimpulannya ya sebetulnya kalau yang tadi dari Kevin jelasin ini kita harus ngelihat secara big picture-nya dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi big picture atau big trend-nya nih dari saham BBCA yang tadi Kevin bahas itu memang kelihatan banget lagi uptrend gitu ya. Nah setelah itu ada apa lagi nih Kevin yang perlu kita tahu? Ya, jadi kalau dari pembahasan tadi BCA, kita lebih mengkerucut lagi nih. Tadi kan kita sebenarnya bicara big picture. Nah, big picture itu biasa di teori analisis teknikal itu biasanya makronya dalam tanda kutip makro si saham gitu ya. Tapi ada orang yang bilang ini big picture-nya gitu. Nah, dari transisi dari hal tersebut, nah sebenarnya kita kerucutin lagi Van. Nah, candle chart-nya dari monthly kita ubah ke weekly. Dengan perhitungan di last, dalam arti yang paling terakhir, jadi paling pojok sebelah kanan. Nah itu kita bisa analisa apakah tren itu tergolong masih uptrend atau masih sideways. Nah cuplikannya atau gambarannya mungkin bisa teman-teman lihat di layar teman-teman ya. Nah langkah selanjutnya teman-teman, ketika kita tahu nih bahwa ternyata charting monthly-nya uptrend, nah kita ubah. Nah caranya ubah bagaimana? Teman-teman bisa lihat, ini kan kita tahu ya bahwa monthly ini punya channel line dari atas sampai bawah, ini pergerakannya menguat ya. Jadi teman-teman perhatikan channel line itu adalah bentuk yang gambar
warna biru ini ya teman-teman, dari atas sampai bawah ini disebutnya channel line. Nah sekarang kita fokus kepada weekly-nya. Jadi dari monthly kita pindah ke weekly. Nah ini masih dalam teritori yang sama ya, tapi memang segala dari chartingnya memang lebih banyak. Kenapa? Karena hitungannya weekly. Kalau monthly kan berarti dari awal bulan sampai akhir bulan. Kalau weekly tergantung dari hari Senin maupun juga hari Jumat. Jadi tanggal-tanggalnya pasti tentunya beda. Nah sekarang kita fokus kepada pergerakan dari Bank BCA di paling terakhir. Jadi kalau kita perhatikan dia cukup naik signifikan uptrendnya. Dan ternyata memang di tanggal 12 September ini memang pergerakan chartingnya masih cukup tinggi. Dalam tanda kutip sampai tanggal 12 Desember yaitu hari Selasa. Dan juga kalau kita lihat sebelumnya itu adalah 11 September. Jadi baru 2 hari candle-nya masih naik. Nah ini candle ini bisa berubah-berubah teman-teman. Karena kita tahu yang kita pakai weekly chart. Gitu ya. Jadi peluang dia naik masih cukup terbuka ke depannya. Kalau misalnya dihitung nanti 13, 14 dan 15. Dan tentunya di minggu depan pasti ada tambahan lagi sini satu candle. Ya. Jadi itu untuk menganalisa apakah ada ruang mau jualan bagi teman-teman yang mau jualan BCA atau ada ruang untuk teman-teman mau beli. Walaupun kita tahu bahwa pergerakan dari BCA ini memang tergolong uptrend. Di luar short term pun dia tergolong uptrend dalam tanda kutip long term ya. Apalagi kita zoom in saham BCA ini masih juga dalam tergolong uptrend ya. Terlihat dari tanggal 18 Juli, 25 Juli, 1 Agustus, lalu 8 Agustus sampai dengan tanggal 12 September yang kebetulan record ini chart ini di tanggal 12 September. Nah, tentunya nanti akan berubah lagi gitu sesuai dengan pergerakan saham dari BCA. Mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa disampaikan dari long term, di mana dari monthly berubah menjadi weekly. Oke, nah jadi kalau dari penjelasan Kevin tadi nih teman-teman ya, jadi nggak usah bingung nih mau pakai weekly atau monthly, tapi intinya adalah kita harus lihat dulu secara garis besar ya, ini pakai yang monthly chart. Jadi kita bisa dapat gambarannya dulu nih, big picture-nya. Ini lagi uptrend kah, downtrend atau sideways ya. Nanti habis itu baru kita mengkonfirmasi ini dengan menggunakan minor chart-nya gitu ya. Betul. Yang bisa kita lihat dari si weekly chart tadi gitu ya. Untuk mengkonfirmasi benar nggak sih dia masih uptrend gitu ya. Atau jangan-jangan ada indikasi bisa terjadi perubahan tren secara garis besar seperti itu ya, Kevin. Iya, benar banget Van. Oke, thank you banget nih Kevin untuk penjelasannya. Dan pastinya menarik banget tadi ya teman-teman ya. Jadi kita udah bahas semuanya nih, mulai dari yang teman-teman mau tipe short term, medium term, ataupun long term ya. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!